Itulah. Dan lanjut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi. Kita masuk kuliah rekayasa lalu lintas. Masih suasana bulan Syawal ya. Setelah libur Ramadan. Ya, tidak lupa saya ucapkan selamat Idul Fitri. Idul Fitri ya. 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga ibadah kita semuanya yang beribadah diterima Allah Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Semoga kembali menuju kemenangan. Menjadi bersih kembali, dihapus dosa-dosa. Kembali seperti bayi yang baru lahir. Seperti kertas putih tanpa bintik-bintik hitam. Nah, kita lanjut lagi. Kuliah keempat ini. Ada absen di classroom juga ada. Kemudian kelas A, kelas B. Untuk kuliahnya sudah ada video perkuliahan. Ini kuliah keempat. Tinggal klik saja karena nonton videonya di perkuliahan keempat. Ada nonton video, ya klik. Ada videonya muncul di situ. Ada dua bahkan di tahun lalu 2023 ada video kelas A dan kelas B. Materi kuliah keempat rekayasa lalu lintas. Ini evaluasi pembelajaran bisa diisi juga tugas, ada tugasnya. Silakan diselesaikan dengan melihat materi ada di materi folder materi kuliah, ke folder rekayasa lalu lintas. Nah, dari setiap materi ada tugasnya, ya. Ini materinya dan ini tugasnya. Tugas keempat, materi 3. Kuliah keempat. Nanti bisa dilihat tugasnya disesuaikan dengan materinya di sini. Ini bisa menjadi sumber jawabannya. Bisa juga dicari di internet menggunakan ya. Ada ChatGPT, kalian buat apa? Ada DeepSeek, Cici, atau Sisi, ada Black City, banyak ya. Dan bisa gunakan salah satu atau semuanya bisa dipilih yang sesuai, bisa diedit. Ini kalau materi perkuliahannya keempat, kita cari nomor 4. Nah, ini yang keempat. Tergantung jaringan, kalau bagus jaringan bisa terbuka. Berkaitan dengan landasan hukumnya, prasarana lalu lintas. Ini landasan hukumnya. Ada undang-undang, ada PP, peraturan pemerintah, ada Cabinet, keputusan Menteri. Di sini sudah Anda bisa baca kapan saja undang-undangnya ini. 14 tahun 92, tentang LC, peraturan pemerintah ada 2, nomor 43 dan 22. Kalau Cabinet ini ada 8 Cabinet. Anda bisa baca. Ini Undang-Undang nomor 14 tahun 92. Bagaimana pembahasannya ini dibahas berkaitan dengan lalu lintas ada bab 4, bab 7. Nah, ini setidaknya sebagai bahan bacaan berkaitan dengan landasan aturannya. Undang-undang, PP, putusan pemerintah, Cabinet, dan keputusan juga Menteri. Ini keputusan pemerintah, PP terkait tentang lalu lintas. Ada Cabinet, nah ini penjelasannya. Ya, Anda bisa melihat bagaimana aturan dalam lalu lintas. Setidaknya salah satu rujukannya adalah materi ini. Ada 8 aturan.
Katanya apa? Misalnya tentang kendaraan tidak bermotor, pengguna jalan. Nah, ini keputusan Menteri Kepmen nomor 48 97. Kalau alat pengendali pengaman pemakai jalan, nah ini nomor 3 tahun 94. Kepmen ya. Tentang penyelenggaraan penerbangan kendaraan bermotor di jalan, nah ini Kepmen nomor 5 tahun 95. Nah, ada 8 ini. Yang terbaru juga bisa diupdate. Peraturan belang yang lain-lainnya bersangkutan bisa dibuat aturannya di daerah masing-masing dan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kepmen, PP, dan undang-undang. Nah, ini manajemen dan rekayasa lalu lintas. Apa itu manajemen? Sudah pernah baca-baca ya? Sekarang sudah gampang belajar, tinggal buka internet, buka HP, ada jaringan, bisa tinggal klik apa itu manajemen. Termasuk manajemen lalu lintas, hanya berkaitan dengan biasanya POAC, planning, organizing, activating, controlling, evaluating. Jadi berkaitan dengan hal itu. Jadi ada perencanaan, ada pengaturan, ada pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Ini manajemen, termasuk manajemen lalu lintas sama. Juga ada planning, organizing, pengaturannya, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Manajemen lalu lintas ini tujuannya tentunya dengan POAC tadi agar selamat, agar bisa selamat, bisa merasa aman ya, lancar lalu lintas perjalanannya. Hmm. Dan Anda bisa baca di sini. Sudah mudah sekarang kuliah, tinggal dibaca saja. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa didiskusikan. Materinya tentang manajemen lalu lintas sudah sangat jelas, Anda bisa baca. Apa pencapaian tujuan manajemen lalu lintas? Nah, ini ada 4 hal. Silakan dibaca. Pembahasan berikut tentang perencanaan lalu lintas. Nah, ini kegiatan perencanaan ada beberapa aspek. Ya, ada inventarisasi, evaluasi tingkat pelayanan, ada penetapan tingkat pelayanan diinginkan, ada penetapan pemecahan masalah lalu lintas. Ada juga penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Nah, masing-masing penjelasannya sudah ada dalam slide. Berikutnya pengaturan lalu lintas ini ya, tentunya meliputi kegiatan penetapan kebijakan berkaitan dengan lalu lintas. Pada jaringan jalan, ada ruas-ruas jalan tertentu. Perlu ada pengaturan lalu lintas. Berikutnya, pengawasan lalu lintas. Nah, ini perlu dipantau, dinilai pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan tindakan kolektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas tersebut. Perlu ada pengawasan. Pengendalian juga. Nah, ini perlu ada kegiatan pengendalian. Jadi pengendalian arah, ya, arahan. Kemudian arahan petunjuk pelaksanaan kebijakan, kemudian bimbingan juga, penyuluhan pada masyarakat. Tentunya hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna jalan. Nah, rekayasa lalu lintas. Nah, kita kuliah ini, mata kuliahnya rekayasa lalu lintas. Nah, sudah baca apa itu rekayasa lalu lintas? Nah, materinya bisa dibaca sebelum kuliah, bisa juga dibaca setelah kuliah. Dan sekarang juga bisa dibaca kalau dibuka. Nah, ini materi rekayasa lalu lintas ini sudah ada sumber hukumnya juga di pasal 4 PP 43 tahun 93. Ya, dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, ini dilakukan rekayasa lalu lintas. Ya. Lalu adanya rekayasa lalu lintas. Ini untuk POAC tadi. Activity, ya, pelaksanaannya aktif. Activity. Jadi perlu ada rekayasa lalu lintas berkaitan dengan perencanaan, pembangunan dan pengalihan jalan, dan juga perencanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka, ya, marka jalan, alat kamera lalu lintas, alat pengendali, pengaman pemakai jalan. Jadi ini perlu direkayasa dua ya, berkaitan dengan pembangunan jalannya dan juga
rambu-rambu marka, rambu-rambu pemakai jalan. Nah, yang pertama tentunya perencanaan. Ini silakan dibaca. Apa saja yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan program dan lain-lain. Pemasangan dan penghapusan, nah ini rambu lalu lintas, pelaksanaan. Berikutnya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Ya, ini satu paket ini. Bagian dari manajemen adalah rekayasa lalu lintas. Nah, di sini kalau kita lihat pasal 5 PP, peraturan pusat ini, peraturan pemerintah, nyatakan bahwa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas itu pelaksananya menteri. Jadi Bapak menteri ini yang laksanakan. Pelaksanaan rekayasa, untuk rekayasanya itu oleh pembina jalan. Karena manajemen dan rekayasa lalu lintas menteri, pelaksanaan rekayasa itu pembina jalan. Ini sumbernya dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 80 dan juga PP 43 Tahun 93. Jadi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan setelah mendapat pendapat instansi terkait, yaitu tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Ini kemudian berikutnya untuk pembahasan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu lalu lintas. Ini bagian rekayasa lalu lintas yang kedua. Samping jalan juga rambu lalu lintas. Ini aturannya peraturan pusat ya. Jadi di sini sudah ada pembahasannya berkaitan dua hal, lokasi, ya, penetapannya penentuan lokasi ini pejabat berwenang dan sudah terpenuhi persyaratannya, persyaratan teknis ditetapkan oleh Bapak Menteri. Jadi demikian materinya, ya, diharapkan bisa ditambah menambah wawasan. Dan untuk menambah lagi wawasan, silakan dikerjakan tugas. Materi keempat, nah ini. Berarti kemungkinannya tugas 5 dia. Bisa dilanjut dan kerjakan tugas supaya teringat ya dari materinya itu. Sini sudah ada soal yang bisa Anda jawab. Nah, ada landasan hukum prasarana lalu lintas, apa saja landasan hukumnya? Ada undang-undang, nah, peraturan pemerintah, dan juga Ketlen. Nah, silakan jelaskan apa itu manajemen lalu lintas, tujuannya, dan juga pelajaran pengembangan karakternya. Apa yang bisa Anda ambil dari karakter Nabi Hud alaihissalam? Hmm, karakter Nabi Hud alaihissalam Anda bisa lihat di materi kuliah juga tentang materi karakter. Ini ada yang penjelasan karakter orang terbaik dari manusia yaitu para nabi. Yang terbaik itu di antara Nabi Hud alaihissalam. Nah, ini dia. Nah, sudah terbuka. Nah, dengan membaca file ini Anda bisa mengerti juga tujuan pendidikan tinggi ya, di universitas. Visi 2045 Anda bisa tahu. Ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 12 pendidikan tinggi tujuannya apa? Bagaimana pernyataan Bapak Pendidikan Nasional dan juga Mendikbud lalu. Nah, Anda juga bisa membaca peran mahasiswa. Apa peran Anda di masyarakat ini? Nah, ini penting juga dibaca-baca file ini. Apa saja unsur yang harus Anda miliki, ya, miliki oleh Anda ketika lulus dari perguruan tinggi. Nah, ini Anda harus pelajari sikap. Sehingga setelah kuliah Anda bisa memiliki ya, kemampuan yang luar biasa ya. Sebagai sarjana yang memang diperlukan, dibutuhkan oleh masyarakat. Ada juga pembahasan organisasi kemahasiswaan, ya, juga penting. Kemampuan manajemen masih kemampuan berorganisasi organisasi dengan nantinya itu berbeda. Jadi organisasi diajarkan administrasi, membuat surat, buat kegiatan apa saja harus dipersiapkan.
undang terus buat pamflet, buat apa saja. Ini karena jadi panitia, maka akan ada pengalaman dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Dan ini akan bisa bermanfaat ketika kerja nanti. Sudah pernah membuat kegiatan-kegiatan di masyarakat. Nah, ini untuk pengembangan karakter, ada kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, dan bisa dibaca di file ini. Apa karakter yang bisa Anda ambil dari Nabi Hud alaihissalam? Di antaranya harus sehat dan kuat. Ya, mahasiswa ini harus sehat, jangan sakit-sakitan. Harus kuat ya, tidak lemah. Kemudian mahasiswa harus bersyukur, selalu bersyukur dan taat beribadah. Ya, rajin beribadah. Ini karakter yang baik yang bisa kita amalkan mulai dari sekarang. Yang suka marah-marah, nah itu karena kurang bersyukur. Jadi mulai bersyukur supaya tidak sering marah-marah, tidak menolak takdir ya. Taat beribadah. Nah, ini kita coba mulai dari sekarang ya. Agar saat taat beribadah, yang belum beribadah nah, harus wajib beribadah. Karena ini dicontohkan oleh orang nomor satu di dunia, yang para nabi. Ya, karakter mereka taat beribadah. Maka untuk menjadi orang yang sukses seperti mereka, kita harus taat beribadah. Dan terakhir melakukan segala sesuatu ya, karena Allah Ta'ala mengharap pada pahala ya ridanya, bukan mengharap imbalan dari makhluk. Ya, orang yang mengharap imbalan dari makhluk ketika berbuat tidak didapat, maka sakit hatinya. Sakitnya tuh di sini. Ya, itu karena tidak ikhlas. Ya, kalau ikhlas, ya, berbuat tidak dapat imbalan, ya tidak apa-apa. Karena dia yakin, nah, imbalan itu pasti ada. Kalau bukan di dunia, pasti di akhirat. Di dunia pun bisa dalam bentuk yang lain, ya, bisa dalam bentuk hal yang lainnya. Bukan dalam bentuk materi bisa saja ya, berbuat kebaikan amal kemudian dapat musibah malah tidak apa-apa tidak celaka. Nah, ini merupakan imbalan di dunia, di akhirat ya lebih baik lagi tentunya. Nah, ini materinya sudah lengkap ya, semua soal di sini jawabannya sudah ada. Kemudian saya ingatkan itu tugas tadi silakan dikerjakan. Nah, ada dua tugas ya. Ada tugas classroom dan juga tugas review artikel. Nah, review artikel ini tugasnya sudah ada filenya, ini saya upload contoh review artikel. Jadi Anda tinggal isi di sini. Ini bisa dibuka. Yes. Anda download artikel di internet. Setelah Anda download artikel tersebut, sudah pernah download artikel internet? Nah, kalau belum, Anda buka Google Scholar ya. Google Scholar. Ini kemudian Anda masukkan dari artikel tersebut. Ini gampang saja, tinggal download. Kemudian Anda masukkan nama di sini di tabelnya Excel, judul artikel, metodenya, tahapan penelitiannya, kesimpulan. Kalau ada saran bisa dimasukkan, kalau tidak apa-apa. Jadi tinggal mendownload internetnya, Anda masuk di Google Scholar. Nah, Anda Google Scholar. Nah, ini Google Scholar, jelas sekali tertulis ya, Google Scholar. Nah, ini klik, maka akan muncul lagi linknya Google Scholar. Ini salah satu alat untuk mencari hasil-hasil artikel jurnal. Nah, tulis ini apa? Transportasi, dasar-dasar transportasi misalnya, dasar dasar transportasi, trans, transportasi, bisa apa saja. Nih. Kalau ini buku, buku pengantar, analisis, nah, misalnya ini. Analisis transportasi Kota Loksemawe, nah, ini bisa juga.
Analisis dampak transportasi online terhadap transportasi konvensional Bentor di Makassar. Mana yang mau ambil? Contohnya satu saja, yang dekat kita Kota Makassar, misalnya. Ini tinggal diklik, nah ini bisa di-download. Ini ada kata download, download PDF, maka kita diklik, langsung kita download ini. Nah, ada lagi. Muncul filenya dan juga unduh file download. Ini artikelnya sudah ada. Untuk disimpan, maka klik unduh file PDF. Biasanya kita download. Sudah kita download, kita belum. Nah ini, open file. Saya biasanya bukan di open file, tapi saya buka di folder. Jadi kelihatan di mana disimpan. Kita downloadnya di mana. Nah, saya klik ini, maka terlihat di sini tempat penyimpanannya. Ini tadi. Nah, saya klik, maka terbuka. Oh, bukan ini. 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 Oh, ini ya. Yang paling pertama. Nah, ini. Anda tinggal pindahkannya. Ini judulnya. Ini penulisnya. Ada tiga. Nah, saya taruh di kiri. Ini saya taruh di kanan. Kanan. Nah, ini tinggal di copy. Judulnya pindahkan ke sini. Judul artikel. Nama ada tiga nama. Pindahkan ke sini. Metodenya silakan dibaca. Ini. Sebenarnya di sini sudah ada metode ini. Di dalam abstrak. Kalau dibaca. Biasanya juga ada penjelasan. Pendahuluan. Dan penelitian, hipotesis, kajian pustaka, transportasi, kemudian kajian pustaka, masih kajian pustaka, dampak transportasi, penelitian terdahulu, metode ya ini metode penelitian. Nah, ini Anda pindahkan, Anda baca apa metodenya di sini, kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, nah, ini Anda pindahkan di metode. Kemudian di sini setelah metode, tahapan penelitian. Nah, Anda tulis saja isinya dari membaca ini Anda dapatkan tahapan penelitiannya ini. Hasil analisa deskripsi, analisa regresi sederhana, dan seterusnya. Sampai kesimpulan. Ya. Nah, ini kesimpulan. Nah, Anda ambil saja, copy kesimpulannya pasti sini. Ya, jadi diharapkan bisa ya, mengerjakan tugas artikel. Ada masukan, tambahan? Ada yang bertanya? Dari perkuliahan ini, tidak ada ya? Jadi jelas ya, jelas tegasnya. Jadi cukup sekian kuliah kita hari ini. Yang belum absen, Ada Pak. Ada Pak. Ada ya Pak. berapa NPM? NPM 13. 13. Taskia. Iya Pak. Ya, oke, sudah. Saya lagi Pak. Ya, NPM-nya akhir 31 Pak. 31. Vicky. Iya. Boleh Bisa. ya. Ada Saya lagi Pak. Pak. Ya, NPM NPM 20. 20. Belum ada di sini 20. 20.
Enggak. 20 angkatan 2024 atau 23? 24, Pak. 2024. Namanya? Namanya? Mana ini? 2024. Nur Alia, Pak. Nur Alia Muhammad Ramli. Alia Iya, Pak. Muhammad Ramli. Ya, Saya Pak, ya, NPM 23. 23. 10, 23. Angkatan 2024. Iya. 23 angkatan 2024. Namanya? Nama? Mustaqim Pak. Mustaqim Erlakuso. Puso. Mustaqim Erlakuso. Ya, Saya, Saya Pak. Pak, ya. NPM NPM 36, Angkatan 23. Hmm. 3623 email dah. Iya. Ya. Oke, sudah. saya Pak, Ya, NPM 14, Angkatan 24. 14. Haji Firmansyah. Ya, oke. Iya. Haji Firmansyah pakai M. Ya, Iya. Iya Pak. ya, sudah di absen. Ada lagi? Sudah? Ya. Kalau sudah, kita cukupkan ini oleh kita sampai ketemu lagi pekan depan. Jangan lupa lanjut kerjakan tugasnya. Tugas di classroom. Itu kan untuk tugas itu artikel nanti dipresentasikannya. Di pekan depan diharapkan sudah ada yang siap presentasi. Bisa buat PowerPoint, kalau tidak tinggal dibaca saja. Kan gampang download tadi, tinggal download. Nah itu bisa dibaca. Di setiap kuliah ada yang baca artikel. Ini pembelajaran untuk presentasi mahasiswa. Jadi mahasiswa pasti akan presentasi tugas akhir, jadi belajar tentang presentasi. Ya, dilatih untuk bisa maju di depan ya, presentasi bicara depan. Ya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, baik ketemu lagi.